Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Rumayara dan rekan saya yang pertama Rizka Retno Mulyati, yang kedua yakni ada Citra Ruhedianti, dan yang ketiga ada Ranti Minahila. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai materi kontekstualisasi identitas manusia Indonesia. Kami mempresentasikan ini untuk memenuhi salah satu tugas yakni mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia dalam topik demonstrasi kontekstual. Yang pertama, ini kami akan menjelaskan mengenai identitas manusia Indonesia. Yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya yakni Rizka Retno Mulyati. Beberapa nilai-nilai luhur yang menjadi integral dari identitas manusia Indonesia. Yang pertama ada gotong royong, yang kedua ada musyawarah dan mufakat, yang ketiga ada keragaman budaya, yang keempat ada Bhinneka Tunggal Ika, yang kelima ada religiusitas, dan yang keenam adalah kesederhanaan. Baik, untuk poin yang pertama adalah gotong royong. Gotong royong merupakan semangat kerjasama untuk membantu antar individu maupun komunitas. Yang kedua ada musyawarah dan mufakat. Musyawarah dan mufakat merupakan tradisi untuk mencapai kesepakatan melalui dialog, diskusi, dan musyawarah, serta menghargai pendapat dan kepentingan semua pihak. Yang keempat ada Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini dijadikan sebagai semboyan nasional yang menggambarkan persatuan dalam keberagaman, mengakui keberagaman sebagai sumber kekayaan dan kekuatan bangsa. Yang kelima ada religiusitas, yaitu dijadikan sebagai penghormatan terhadap nilai-nilai spiritualitas dan toleransi antar umat beragama. Yang terakhir ada kesederhanaan. Dalam kesederhanaan ini berarti menilai kehidupan secara sederhana, rendah hati, dan tidak terlalu mencolok, serta menghormati nilai-nilai keharmonian dan kedamaian. Nilai-nilai luhur identitas manusia Indonesia menjadi bagian terpenting dalam pendidikan nasional. Yang pertama yaitu sebagai penguat jati diri. Mempelajari nilai-nilai luhur membantu siswa memahami jati diri mereka sebagai warga negara Indonesia. Lalu yang kedua yaitu pembentukan karakter. Nilai-nilai profil pelajar Pancasila seperti kebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif akan menjadi karakteristik terhadap peserta didik kita nantinya. Lalu yang ketiga yaitu siap menghadapi tantangan global. Karena di era globalisasi ini memiliki pondasi nilai-nilai luhur yang kuat akan membantu siswa untuk teguh pada identitas dan budaya mereka masing-masing, serta terbuka dan siap terhadap segala tantangan global nantinya. Untuk selanjutnya yaitu mengenai bagaimana rumusan tentang identitas manusia Indonesia menjadi sebuah landasan kuat implementasi pendidikan di Indonesia. Hal tersebut meliputi yang pertama mengenai pendidikan berbasis nilai-nilai luhur. Pendidikan di Indonesia harus didasarkan pada nilai-nilai luhur identitas manusia Indonesia seperti gotong royong, kejujuran, toleransi, dan persatuan dalam keberagaman. Hal ini memastikan bahwa siswa tidak hanya mendapatkan pendidikan akademis, tetapi juga membentuk karakter yang kuat sesuai dengan nilai-nilai bangsa. Yang kedua yaitu kurikulum yang relevan. Kurikulum pendidikan harus dirancang untuk mencerminkan nilai-nilai luhur identitas manusia Indonesia. Ini mencakup penyertaan materi yang menggambarkan sejarah, budaya, dan kearifan lokal Indonesia, serta pembelajaran yang mempromosikan pemahaman, penghargaan, dan penghormatan terhadap keberagaman budaya. Selanjutnya yaitu mengenai pembelajaran inklusif. Sistem pendidikan harus mendorong pembelajaran inklusif dalam artian di mana setiap siswa merasa diterima dan dihargai tanpa memandang latar belakang agama, suku, atau budaya mereka. Hal ini menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung bagi semua siswa. Yang terakhir yaitu mengenai pengukuran kinerja yang holistik. Artinya, evaluasi kinerja siswa dan sekolah harus mencakup aspek akademis dan non-akademis, termasuk pembentukan karakter dan sikap moral yang sesuai dengan nilai-nilai luhur.
Ini memastikan bahwa pendidikan di Indonesia tidak hanya bertujuan untuk mencetak siswa yang pintar secara akademis, tetapi juga menjadi individu yang bertanggung jawab dan peduli terhadap sesama. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh rekan-rekan yang telah menonton video presentasi dari kelompok kami. Saya tutup ada dengan pantun. Ikan asin makan terasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.